Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Yulianti dari kelas 12 Akuntansi 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi KD 3.2, yaitu menganalisis transaksi akuntansi kewajiban Satker dan akuntansi kewajiban desa atau kelurahan. Nah, yang pertama, kita harus perlu ketahui dulu pengertian dari kewajiban. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 09 tentang akuntansi kewajiban pemerintah menyatakan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang dimulai dari pembelian atau pengadaan barang atau jasa secara kredit, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses penyelesaian atau pembayaran utang yang bersangkutan. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman, baik itu dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengetahuan umum yang berkaitan dengan akuntansi kewajiban satuan kerja. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN. Yang ketiga, klasifikasi kewajiban. Kewajiban berdasarkan sumber pinjaman. Itu dibedakan menjadi dua macam, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Sedangkan pinjaman luar negeri adalah salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran. Untuk kewajiban berdasarkan jatuh tempo dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain, pertama, utang transfer pemerintah daerah. Yang kedua, utang kepada pegawai. Yang ketiga, utang perhitungan pihak ketiga. Yang keempat, utang bunga bagian lancar utang jangka panjang. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Yang keenam, utang belanja. Yang ketujuh, utang jangka pendek lainnya. Untuk kewajiban jangka panjang, itu merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, klasifikasi akun kewajiban sebagai berikut. Kewajiban jangka pendek itu terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya, di mana ini dimiliki oleh SKPD, kewenangannya itu dimiliki oleh SKPD. Sedangkan kewajiban jangka panjang itu terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya, di mana kewenangannya itu dimiliki oleh PPKD. Yang ketiga, itu pinjaman pemerintah daerah. Perjanjian pinjaman daerah adalah kesepakatan tertulis antara pemerintah dan pemerintah daerah mengenai pinjaman daerah yang dananya tidak berasal dari penerusan pinjaman dalam negeri atau penerusan pinjaman luar negeri. Yang A itu sumber pinjaman daerah. Sumber pinjaman daerah itu dapat dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan bank, ataupun masyarakat. Jika pemerintah pusat itu berasal dari APBD, termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan atau penerusan pinjaman luar negeri. Yang kedua, pemerintah daerah setingkat provinsi atau tingkat kabupaten dan kota. Yang ketiga, lembaga keuangan bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat atau kedudukan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri. Yang selanjutnya, prinsip dasar pinjaman daerah. Jadi, prinsip dasar pinjaman daerah itu merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya. Yang kedua, itu merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD. Yang ketiga, tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Yang keempat, tidak boleh melebihi batas defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman daerah yang dananya berasal dari luar negeri. Untuk jangka waktu pinjaman, itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk pinjaman jangka pendek, itu merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama 1 tahun anggaran dan wajib dibayarkan kembali, yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan lain-lain. Yang kedua, pinjaman jangka menengah. Itu merupakan pinjaman daerah dalam waktu lebih dari 1 tahun anggaran dan wajib dibayarkan kembali, meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepada daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang. Merupakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lain. Seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya. Yang keempat, pengakuan kewajiban. Jadi, kewajiban itu diakui pada saat kewajiban tersebut muncul, atau diakui pada saat dana pinjaman diterima. Berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban terjadi disebabkan adanya transaksi, yaitu pertama, transaksi pertukaran. Diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa. Sebagai gantinya, pemerintah berjanji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Misalnya, utang atas belanja APK. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran. Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya. Misalnya, ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah. Yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah, yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Misalnya, pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. Yang kelima, pengukuran kewajiban. Kewajiban diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Yang keenam, sistem akuntansi kewajiban di SKPD. Pertama, pihak-pihak yang terkait nih. Ada pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. PPTK melaksanakan fungsi untuk pengadaan barang atau jasa kegiatan dengan memiliki tugas sebagai berikut.
Pertama nih, melakukan pembelian atau pengadaan barang atau jasa berdasarkan kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesanan atau dokumen lain yang dipersamakan. Yang kedua, menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan dibuktikan dengan berita acara serah terima barang atau BAST. Ketiga, menyiapkan dokumen pembayaran. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang terkait itu ada pejabat penertausahaan keuangan SKPD. PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD dengan memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi ke dalam buku besar masing-masing rekening atau rincian objek. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, pihak yang terkait itu ada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD. PPKD terlibat dalam hal pengadaan barang atau jasa oleh SKPD, dilakukan dengan mekanisme pembayaran LS atau langsung ya, sehingga fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas, pertama, menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan mekanisme LS kepada SKPD. Yang kedua, melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD. Selanjutnya, pihak yang terkait itu adalah penggunaan anggaran atau PA atau KPA. PA atau KPA itu tugasnya adalah menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi di SKPD. Yang kedua, dokumen yang digunakan. Nih, pertama ada peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Yang kedua, ada nota pesanan. Yang ketiga, berita acara serah terima. Keempat, kwitansi. Kelima, surat perjanjian kerja. Yang keenam, SP2DUP atau GU atau TU. Yang ketujuh, SP2DLS. Yang kedelapan, surat pernyataan PA tentang tanggung jawab PA terhadap laporan keuangan SKPD. Yang ketiga, jurnal standar nih. Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya utang dan pembayaran utang. Pencatatan atas pengadaan atau pembelian barang atau jasa itu dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Ada pendekatan beban dan ada juga pendekatan aset. Untuk transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat pengadaan atau pembelian ATK yang telah dilaksanakan dan pelunasannya belum dilakukan. Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah untuk jurnal LO atau neracanya, itu beban ATK di debit, utang belanja bahan pakai habis di kredit. Nah, jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah jurnal LO atau neracanya itu persediaan alat tulis kantor di debit, utang belanja bahan pakai habis di kredit. Jika transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme LS atau langsung ya, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah jurnal LO atau neracanya itu utang belanja bahan pakai habis di debit, RKPPKD itu di kredit. Untuk jurnal LRA-nya, belanja ATK di debit, perubahan saldo di kredit. Ini ada catatan bahwa pengakuan adanya utang terkait dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan ketersediaan anggaran atau dana nih untuk menyelesaikan atau membayar utang. Nah, jika transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan pembayaran atau pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme UP atau GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD adalah jurnal LO atau neracanya, utang belanja bahan pakai habis di debit, kas di bendahara pengeluaran di kredit. Untuk jurnal LRA-nya, belanja ATK di debit, perubahan saldo di kredit.
Ada catatan untuk jurnal LRA bahwa dalam pengakuan nilai belanja ditentukan berdasarkan metode pencatatan yang dilakukan, apakah menggunakan metode perpektual atau metode periodik. Yang ketujuh, sistem akuntansi kewajiban di PPKD. Pertama, pihak-pihak yang terkait nih. Ada fungsi akuntansi PPKD. Fungsi akuntansi pada PPKD dengan memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. Yang kedua, memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi ke dalam buku besar masing-masing rekening atau rincian objek. Yang ketiga nih, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan sal atau LP-SAL, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, neraca, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pihak-pihak yang terkait selanjutnya ada Bendahara Umum Daerah atau BUD. Bendahara Umum Daerah itu memiliki tugas pertama, menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran, dan reklasifikasi utang. Yang kedua, menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD. Nah, pihak yang terkait selanjutnya ada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atau PPKD. Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK. 2. Dokumen yang digunakan nih. Jadi, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD antara lain yang A. Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Yang B. Surat perjanjian utang. Yang C. Nota kredit. Yang D. SP2D LS. Yang ketiga, jurnal standar nih, yang dicatat oleh PPKD. Yang pertama, transaksi saat penerimaan pembiayaan. Maka jurnalnya ada dua. Pertama, kas di kas daerah di debit, kewajiban jangka panjang di kredit. Untuk jurnal yang kedua, perubahan saldi debit, penerimaan pembiayaan di kredit. Nah, untuk transaksi saat pembayaran bunga kewajiban, jurnalnya juga ada dua nih. Yang pertama, jurnalnya beban bunga di debit, kas di kas daerah di kredit. Yang jurnal keduanya itu bunga utang di debit, perubahan sal di kredit. Yang ketiga, saat pelunasan kewajiban. Ada dua juga jurnalnya. Jurnal yang pertama, kewajiban jangka panjang di debit, kas di kas daerah di kredit. Jurnal yang kedua, pengeluaran pembiayaan di debit, perubahan sal di kredit. Yang keempat, transaksi saat reklasifikasi. Ini hanya satu ya jurnalnya. Kewajiban jangka panjang di debit, bagian lancar kewajiban jangka panjang itu di kredit. Demikian pembahasan materi mengenai akuntansi kewajiban Satker. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.